فاتت القبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض مغاربها ثم إلى حضرة جميع الأنصار والأوثان الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعالم تعاليم تذكر تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الدرس السادس. Pelajaran dalam kitab Is'afu Talibi Ridhal Khallaq Bibayani Makarimil Akhlaq. Di pelajaran yang ke-6 ini kita berbicara tentang al-hilm, bijak. Al-hilm, bijak, bijaksana. Sampai orang-orang mengatakan ada bijaksana, ada bijak sini. Bijak, dia mempunyai kekuatan kaki berpijak dengan kuatnya. Seluruh bawah kakinya berada di atas bumi, berpijak dengan kuatnya. Pembahasan kita, kebijakan yang ada di dalam hati. Nanti kita akan bahas sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Habib Umar di sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bijak. Ungkapan yang pertama kali yang harus kita puji adalah Allah. Berapa banyak orang bermula dari satu ungkapannya tidak dengan memuji kepada Allah. Ada mereka langsung pada suatu hari gitu, atau dikala ayam berkokok. Kebijakan harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Al-Habib Umar di sini sangat bijak. Kenapa diawali dengan alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala semuanya dikasih, baik yang taat, baik yang tidak taat, dikasih oleh Allah. Tapi Ar-Rahim hanya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang khusus, yang mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala sahibil khuluqil azim. Semoga salawat dan salam tercurah kepada sang yang mempunyai akhlak yang azim, yang mulia, akhlak yang mulia. Kita diajarkan kalau misalnya meminum kita baca bismillah, Allahumma barik lana wa zidna minhu. Kalau itu adalah air putih. Kemudian ada dari ajaran Al-Habib Umar, dari guru-gurunya, setelah memegang air, ya Zamzam, ya ma Zamzam yugri alaika salam, wahai air Zamzam mengucapkan kepada engkau salam. Jangan
langsung minum air dengan banyak seteguk, glok 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 glok, seperti banyak petani ketika minum di apa namanya, pakai teko, glok 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 glok, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, mau 2 kali, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bijak. Kenapa? Karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan jauh dari kerangka penyakit. Coba kalau misalnya minum, ini sakit ini nanti. Yang harusnya perlahan dikencengin, bagaimana sih? Sakit. Makanya kalau misalnya orang yang minum dalam keadaan berdiri, sakit nanti. Ya, minum dalam keadaan tiduran juga, kecuali dalam keadaan sakit. Kenapa dianjurkan minum dalam keadaan duduk? Gitu. Karena Rasulullah At-Tabibul Azim, beliau adalah seorang dokter yang sangat agung, yang tahu tentang keadaan zahir dan batin umatnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi siapapun yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah dengan ikhlasnya dan dengan dalamnya, berarti dia adalah orang yang bijak. Tadi baru gerakan minum orang bisa jadi bijak. Berapa banyak orang minum mengikuti sunnah Rasulullah, dia bercahaya. Sebagian ulama mengatakan berapa banyak orang masuk ke kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dia langkahkan dengan kaki kiri, masuk, keluar, diawali dengan langkah kanan dengan menggunakan sunnah Rasulullah, peci, kalau laki-laki, perempuan jilbab sebagaimana biasa. Itu andaikan keluar, menawar wajah, mukanya bercahaya. Padahal keluar dari mana? Dari toilet. Keluar dari toilet, dia punya muka bercahaya karena dia menjalankan sunnah dan adab-adab baginda Rasul Muhammad SAW. Keluar akhirnya jadi orang bijak. Ya, perkara yang kelihatan menurut orang-orang biasa atau bahkan sepele, tetapi menurut Rasulullah dan menurut sunnah Rasulullah tidak ada hal yang sepele. Alladzi hadana ila nahjil gawimi, dialah baginda Nabi besar Muhammad yang telah menyuruh kepada kita, mengajak kepada kita kepada jalan yang lurus, yang la wijaja fi, yang tidak berliku, yang tidak berbelok sana dan di sini. Lurus perjalanannya. Was-siratal mustaqim. Alladzi hadana ila nahjil gawimi was-siratal mustaqim, sawa. Jalan yang lurus, sebagaimana selalu kita berdoa dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang selalu salat, dia menjalankan aturan-aturan salat, adab-adab salat, kewajiban salat, sunnah salat, maka keluar dia dalam keadaan bijak. Kenapa? Ada di situ ihdinas siratal mustaqim, dan di situ ada kewajiban sunnah, ada keharaman dan kemakruhan yang harus dia tinggalkan, yang harus dia jauhkan. Nah, itulah adab di antara orang-orang yang salat. Keluar pantas dia menjadi orang yang bijak. Dalam ngaji misalnya, bagaimana Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalau misalnya beliau mau membuka kitab saja jangan sampai kedengaran suara kitabnya di hadapan Al-Imam Malik. Bijak betul. Maka keluar menjadi seorang santri yang bijak. Ibarat kita kalau misalnya mau minum jangan berisik, ibaratnya bijak. Mau minum jangan berisik, jangan gok, atau kalau misalnya jangan sampai kedengaran, pelan. Bagaimana caranya? Jangan sampai kedengaran, itu lihat. Jangan sampai kedengaran. Itu namanya bijak. Santri bijak. Kalau misalnya santri bijak, ilmunya bakal bermanfaat. Subhanallah. Itu lihat luar biasa. Jadi kebijakan ada di sana dan ada di sini. Makanya tadi dikatakan di awal, bijak sana dan bijak sini. Bijak, orang yang bijak. Nanti kita lihat hakikat bijak. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sabilihi, dan kepada keluarga, para sahabatnya, dan buat orang yang
mengikuti perjalanannya, wahtada bihadihi, dan mengikuti petunjuknya ila yaumil wuqufi, yaitu pengikutnya sampai hari al-wuquf, hari di mana dia berada baina yadayillah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia terhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baina yadayillahil azim, di antara hadapan Allah yang maha agung. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita dan mereka semuanya, dan masuk dalam keanggotaan mereka kita, amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayang Engkau ya Allah, wahai Zat yang sebaik-baik memberikan kasih sayang. Amma ba'du. Ada amma ba'du. Nabi Muhammad nabi yang paling agung, rasul yang paling istimewa. Tapi beliau banyak mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Dan ini ajaran Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, yang dimulai dengan alhamdulillah, kemudian salawat, dan baru amma ba'du, inti. Artinya kebijakan yang ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak melupakan jejak para nabi dan rasul sebelumnya, tidak. Sangat-sangat bijak. Al-Habib Umar, selesai beliau mengimami salat di Darul Mustafa, salat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Kemudian dengan qasidah-qasidah panjang, doa-doa panjang. Kemudian beliau mendirikan salat namanya di salat Ba'alawi contohnya. Beliau tidak jumpa di shaf pertama, kedua, tiga, empat dan berikutnya. Yang beliau jumpai adalah shaf-shaf yang ada di luar masjid, yang di situ tidak berkarpet dan tidak ada AC, tidak ada kipas angin pula, berudarakan udara, atap langit langsung, beratapkan langit langsung. Di situ Nabi Umar salat. Allahu Akbar. Enggak mentang-mentang beliau misalnya seorang alim atau seorang gimana, beliau langsung kemudian melewati langkah atau melewati pundak-pundak jamaah untuk berada di shaf pertama, tidak. Beliau shaf, hatta di paling akhir beliau shaf paling akhir. Allahu Akbar. Man izdada ilman izdada tawadhu'an. Barang siapa yang bertambah ilmu berarti bertambah tawadhu'. Nah, ilmu dan tawadhu semuanya bakal melahirkan kebijaksanaan, bijak. Salat sebagaimana masyarakat yang ada, salat sebagaimana jamaah yang ada. Salat Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, ikut. Selesai salat, kalau beliau mau ke dalam, karena memang beliau adalah seorang pimpinan ulama, bukan ulama saja, pimpinannya, masuk. Tapi tidak untuk melewati batas pundak jamaah yang ada, atau untuk melewati dengan kasarnya, tidak, lembut sekali, bijak. Ingat, kebijakan itu ada di orang yang sudah mempunyai ilmu banyak dan yang sudah mengamalkan ilmu. Mereka adalah orang tawadhu, dan mereka pada akhirnya melahirkan satu kebijakan, karena bijak harus didasari dengan ilmu. Karena kebijakan tanpa didasari dengan ilmu itu bakal salah. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat rumah bakal menjadi indah dan berseni tanpa dengan ilmu? Tidak bisa dengan secat-catnya, tidak bisa dengan seukir-ukirnya, harus dengan keilmuan. Itu kalau rumah, ya, itu kalau rumah. Bagaimana kalau jati diri? Harus disesuaikan dengan keilmuan, gitu. Harus diawali dengan keilmuan. Amma ba'du, adapun setelah itu nih baginda Rasulullah sunnah nih dengan kata-kata amma ba'du. Makanya di sini Al-Habib Umar selalu, dan mereka para ulama-ulama soleh selalu dengan kata-kata amma ba'du, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu indal ahadithi sabiqati, maka sesungguhnya di sisi hadis-hadis yang lalu, anus sabri, berbicara tentang sabar. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari tentang sabar, betapa sabarnya Rasulullah, betapa sabarnya mereka, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, para aulia, para ulama saleh, guru-guru kita, dengan
menjalankan hakikat hidup ini penuh dengan kesabaran. Ja'at luftatun ila khuluqil hilmil karim. Datang beberapa tentang akhlak kebijaksanaan yang mulia. Khuluqul hilmi alladhi barallahu alaihi anbiya'ahu wa rusulah. Akhlak-akhlak yang bijak yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Khuluqul hilmi alladhi wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu fi kitabih. Akhlak yang bijak yang Allah sifatkan akan dirinya di dalam kitab suci Al-Quran. Khuluqul hilmi alladhi ja'a anhu fil athar. Akhlak yang bijak yang datang sebagaimana yang telah diungkapkan lewat athar. Athar itu lebih umum daripada hadis Rasulullah. Karena athar itu bisa jadi diungkapkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Dan ini athar kembali kepada perkataan Sayyidina Anas bin Malik. Ya, kembali kepada Sayyidina Al-Imam Anas bin Malik. Apa beliau mengatakan? Kadal halimu an yakuna nabiyan. Hampir saja orang yang bijak menjadi nabi. Hampir. Makanya kalau kita lagi ngaji, jaga kakinya dijaga, gitu. Telinganya dijaga, matanya dijaga, akhlaknya dijaga. Ketika kita menjaga itu semuanya, bisa kita menjadi orang bijak. Ya, karena ketika proses kita mencari ilmu penuh dengan kebijakan. Gitu. Jamaah juga yang ada di luar, walaupun ini adalah tayangan, maka dia berakhlak untuk mendengarkan pengajian ini. Ya, tidak ditaruh pengajian ini di dalam toilet misalnya. Terjaga. Ya, terjaga kesucian pengajian ini. Wah, bijaklah dia. Karena kebijakan itu bisa diperoleh dengan seseorang untuk belajar menjadi bijak. Kebijakan bisa diperoleh dengan orang bisa belajar menjadi bijak. Bijak lagi, belajar bijak, belajar bijak, belajar bijak, belajar bijak. Contoh, kalau kita disakitin orang, padahal kita mampu untuk membalas. Mampu kita untuk membalas. Lihat, Masya Allah. Kita disakitin orang, mampu untuk membalas, tapi kita nggak balas. Kita nggak balas. Gitu. Itu bijak namanya. Itu namanya bijak. Kita didolimin orang, padahal kita mampu untuk membalas. Mampu, tapi kita nggak balas. Itu namanya bijak. Itu namanya bijak. Padahal masih kita, waduh, jangankan sih untuk membalas, lebih daripada membalas lebih. Kita jatuhin dia dengan gaya 1, dengan gaya 2, dengan 3, blok gitu, gampang. Tapi kita nggak ngelakuin. Kita maafin dah. Anda maafin ente. Padahal dia sendiri belum minta maaf, udah kita maafin. Itu namanya orang yang bijak. Berarti susah menjadi orang bijak. Jadi orang yang bijak itu melebihi dari satu kebaikan yang ada. Bisa jadi kita diberi kue, kemudian kita beri kue lagi. Bisa jadi. Bisa jadi gak? Bisa jadi ada orang memberi kita surban misalnya. Tahu surban? Sorban. Kemudian kita balas lagi, kita kasih surban lagi. Bisa jadi. Tapi kalau bijak, ada orang nimpah kita dengan sorban sampai kita jatuh, kita kasih sorban. Hebat. Kita ditimpa sampai ditonjok sama orang pakai sorban, kita kasih sorban. Itulah baginda Rasulullah, sampai dijerat lehernya Rasulullah sampai memerah, ya, sampai beliau betul-betul memerah, terjatuh, sampai beliau memberi sorban tersebut kepada orang tersebut. Itulah yang namanya bijak. Mampu baginda Rasulullah untuk melawan. Rasulullah luar biasa. Tenaga 70 kuda itu luar biasa. Jadi orang bijak, dia pakai peci yang benar. Orang bijak pakai pecinya benar. Orang bijak pakai kainnya benar. Itu namanya orang bijak. Orang bijak cara duduknya benar. Gaya dirinya benar. Itu namanya orang bijak. Enggak dibuat-buat. Enak gak kalau begitu jadinya?
Enak, itulah yang namanya bijak. Dan bijak itu bisa dipelajari. Kadal halimu an yakuna nabiyan, hampir saja orang yang bijak bakal menjadi nabi. Kan luar biasa tuh orang-orang bijak, hampir saja. Tapi karena memang sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad, udah. Tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Ada orang ngaku-ngaku nabi, walaupun dari bangsa ini dan dari bangsa itu, dari bangsa Arab kah atau dari bangsa non-Arab, mustahil. Walaupun ada kata-kata kenabian, ada tanda-tanda kenabian, apaan? Tanda-tanda kenabian. Nah, ada bekas apa namanya kotoran cicak ada di situ. Ada hitam nih bekas kenabian, tanda-tanda kenabian. Dicongkel dia nangis. Aduh sakit. Astagfirullahaladzim. Sementara Nabi dan Rasul, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, diundang oleh Allah Isra dan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Nggak masuk angin, nggak masuk angin. Kita aja kadang dalam dalam tarawih, dalam salat, dalam puasa, udah berlama-lama bisa jadi masuk angin, bisa masuk angin nggak? Bisa, karena memang lemah. Tapi baginda Rasulullah, Masya Allah, kuat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Tuh, aziz, kuat. Itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam satu riwayat beliau mempunyai kekuatan 70 kuda. 70 kuda, Masya Allah. Luar biasa. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang untuk puasa wiswal haram, meneruskan puasa di waktu maghrib, tapi baginda Rasulullah beliau teruskan satu waktu sampai kapan? Sampai besoknya lagi. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahajud wajib buat beliau, tetapi buat umatnya sunnah. Khuluqul hilmi alladhi yaj'alu sahibahu sayyidan bainan nas. Akhlak mulia yang Allah jadikan orang yang mempunyai akhlak tersebut pimpinan di antara manusia. Kalau orang bijak berarti dia bakal jadi pemimpin. Kalau nggak bijak, nggak bisa jadi pemimpin. Andaikan jadi pemimpin, dijatuhin, dicopot. Apaan punya pemimpin marah-marah mulu? Ada punya pemimpin marah-marah mulu, copot, nggak ada pernah benar-benarnya. Kalau pemimpin marah-marah mulu sama karyawan, ini nggak benar, berarti ente pemimpin nggak benar. Yang namanya pemimpin ngemong, yang namanya pemimpin bijak, yang tidak bisa karyawan atau karyawatinya diajar. Yang kurang, andaikan dia menyalahkan karyawannya, berarti menyalahkan dirinya sendiri. Itu pemimpin yang tidak benar. Terkadang kan berapa banyak pemimpin cuci tangan. Pemimpin-pemimpin yang cuci tangan itu bukan pemimpin-pemimpin yang bijak dan nggak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bisa bertanggung jawab. Ya, saya bertanggung jawab. Dibenarkan karyawan dan karyawatinya. Yang tidak bisa jujur diajarkan jujur, yang tidak bisa sholat diajarkan sholat, yang tidak bisa berdedikasi tentang kerjaannya diajarkan. Bukan cuma sekedar di mana dia duduk, dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan harta, kemudian pulang, kemudian marah-marah lagi. Yang salah diomelin, habis itu, wah enggak, itu bukan seorang pemimpin. Ibarat ada seorang pemimpin di negeri ini yang tugasnya marah-marah lagi. Ada got kotor, marah-marah. Ada jalanan kotor, marah-marah. Ada taman kotor, marah-marah. Ada tembok sana sini kotor, marah-marah. Ini bukan seorang pemimpin. Ya, ini bukan seorang pemimpin. Dan juga bukan seorang pemimpin, bukan yang ngecat tembok. Masih banyak pekerjaannya dia. Kemudian langsung dikabarin, oh dengan ini dan itu, oh kasih tahu saya ngecat tembok. Masih banyak pekerjaannya dia. Banyak dia nyuruh orang untuk ini dan itu. Nggak perlu dia untuk ngecat tembok. Nggak perlu dia untuk di bawah-bawah kolong kahf itu artinya apa? Goa. Di bawah kolong, nggak perlu. Seorang pemimpin dia bijak. Yang kira-kira kotor, bagaimana ceritanya dia menunggaskan kepada tim ahli. Tok. Di sana tidak baik, tolong. Itu namanya seorang pemimpin. Nggak mudah untuk menjelek-jelekan anggotanya.
Nggak mudah untuk menjelek-jelekan kalau dia adalah pemimpin kampung atau masyarakatnya. Enggak. Ya. Bijak itu susah kalau begitu jadinya. Berapa banyak seorang pemimpin tidak bijak, maka hasil dalam satu kepemimpinannya tidak akan pernah benar. Tidak bijak dia dalam bersikap, tidak bagus dia dalam keadaan bertingkah. Ucapannya selalu nyakitin, gitu. Jadi seorang pemimpin kok nyakitinnya nyeleneh. Tidak penting seorang pemimpin nyeleneh. Ini seorang pemimpin, bukan untuk budayawan. Silakan kalau dia seorang budayawan untuk menyeleneh. Tapi seorang pemimpin nggak ada nyeleneh. Pemimpin bijak, bukan untuk jelekin sana dan sini. Tidak. Dan pemimpin kalau misalnya di introspeksi oleh masyarakat, dia kuat dan bisa ngambil introspeksi dari masyarakat, namanya pemimpin. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah mempunyai sifat yang namanya bijak. Makanya berapa banyak pemimpin yang enggak sesuai dengan kepemimpin karena memang tidak bijak, akhirnya masyarakat yang nyeleneh, akhirnya masyarakat yang memberikan aspirasi atau inspirasi kepada dia kemudian ditangkap. Kemudian dia apain lagi? Diboikot. Kemudian dipenjara. Kemudian dia apa? Astagfirullahaladzim. Berarti dia memang betul-betul tidak bijak dan tidak layak. Gitu. Jadikan pemimpin orang-orang bijak. Dan tidak bisa menjadi orang bijak kecuali dengan ilmu tadi. Dan tidak sah masuknya ilmu kecuali dia adalah seorang muslim. Dan tidak boleh seorang pemimpin kafir, karena tidak bakal jadi bijak. Itu dia. Yang mendapatkan ilmu yang suci adalah mereka muslim yang bertakwa kepada Allah. Innama yatagabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang Allah terima dari kalangan-kalangan bertakwa. Enggak bakal mungkin orang kafir bertakwa. Syarat bertakwa adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak dan tidak boleh, haram hukumnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Haram mutlak. Dalam pemimpin apapun. Dalam berserikat, dalam rumah tangga, apalagi dalam sampailah bahkan negara, haram mutlak. Karena tidak bakal menjadi pemimpin yang bijak. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah kecuali mereka orang-orang muslim? Tidak ada yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah kecuali mereka orang-orang muslim. Orang kafir salat tidak sah. Orang wudu salat, maksudnya orang kafir salat tidak sah. Orang kafir wudu tidak sah. Begitu juga ketika mereka mempunyai kepentingan dalam masyarakat, apalagi yang ada di bawahnya adalah mereka kaum muslimin, tidak sah. Dan tidak boleh untuk memimpin, dan kita tidak boleh untuk memilih mereka apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Wakilnya sama, ketua dan wakil. Ketika ketua absen maka wakil bakal naik. Sama, tetap haram hukumnya. Ini kalau misalnya ulama-ulama udah terlalu dekat dengan perpolitikan, hukum menjadi abu-abu. Na'udzubillah min dzalik. Wakilnya mah nggak apa-apa. Enak banget dia ngomong. Dia bakal mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Engkau ngaji di mana, wahai saudaraku? Engkau ngajinya di mana? Guru engkau siapa? Bukankah engkau berada di dalam bimbingan Sang Maha Guru? Kemudian engkau melupakan Maha Guru yang ada, guru mulia yang ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khuluqul hilmi lahu martabatun azimatun. Akhlak yang bijak mempunyai martabat yang agung, kedudukan yang sangat tinggi. Bala tastagiru haqiqatul ilmi illa birusukhi wasil hilmi. Bahkan hakikat ilmu tidak bakal bisa terpatri kecuali dengan kekuatan sifat bijak. Jadi satu sama lain saling mengokohkan. Orang bijak karena punya ilmu, dan ilmu bakal bisa menjadi kuat kalau misalnya orang bijak. Jadi satu sama lain saling mengokohkan. Ilmunya tinggi, dia mau belajar bijak. Ketika dia bijaknya tinggi, akhirnya ilmunya kuat, saling mengokohkan. Akhirnya orang tersebut jadilah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya halim. Innamal hilmu bittahallum. Hanya saja kebijakan itu
didapat dengan lantaran belajar menjadi bijak. Al-hilmu bit-tahallum wal ilmu bit-ta'allum. Kebijakan itu bisa digapai dengan belajar menjadi bijak, jadi orang-orang bijak. Ilmu pula digapai dengan mencari ilmu. Al-hilmu malakun nafsi 'indal ghadab. Ini ungkapan Al-Habib Umar dengan gamblangnya. Kebijakan itu adalah kepemilikan jiwa ketika marah. Bagaimana ketika kita marah? Ketika kita marah, habis-habisan enggak orang dijelek-jelekin? Kurang ini orang orang betul tuh orang hitam, habis-habisan kita bilang. Sampai semir kita bilang di situ, kan semir warnanya banyak yang hitam. Waduh, kita lagi marah sama orang hitam, masya Allah. Sampai semir, sampai apa lagi namanya, abu gosok, kita masukin di situ. Itu masya Allah. Kita lagi marah sama orang yang putih. Sampai itu kalau yang ada di asinan Betawi yang warna punya putih apa? Lekio. Lekio. Masuk tuh lekio semuanya. Itu masya Allah, masya Allah. Habis-habisan tuh orang. Berarti nggak bijak. Nggak bijak. Suami lagi marah sama istrinya, habis-habisan dikatain. Sama istri lagi marah sama suaminya, habis-habisan dikatain. Masya Allah, istri marah sama suaminya, suaminya apa namanya pendek, sampai kecebong masuk di situ. Istri marah sama suaminya, suaminya tinggi, masya Allah, sampai apa namanya menara, dibilang masya Allah masuk menara. Astagfirullah, luar biasa. Jangan, itu namanya tidak bijak. Bagaimana kalau misalnya kita marah, kita bisa menjaga emosional. Menjaga emosi itu susahnya luar biasa. Kita mampu untuk mukul tapi enggak. Kita mampu untuk tendang tapi enggak. Gerakannya saja. Tapi untuk melakukan pemukulan, apalagi tendangan dan sebagainya tidak. Kelihatan seakan tapi tidak terjadi. Bisakah? Dan itu harus belajar. Belajar bijak. Belajar bijak kan harus banyak, sebelumnya banyak istighfar, banyak ngaji, banyak sabar, banyak ngaji lagi, banyak istighfar. Karena banyak orang banyak ngaji dia sabar. Nggak ada orang yang banyak ngaji nggak sabar. Belum dia nunggu guru. Ya sabar, sabar. Ini terkadang guru malah nunggu dia. Udah mulainya, udah waktunya mulai apa namanya? Mulai rekaman dia belum datang. Dengan alasan belum ada waktu. Namanya murid dia datang bukan ada janji. Tidak boleh. Ya itu tidak boleh berkata seperti itu. Haram hukumnya. Haram hukumnya yang seperti itu. Yang tidak boleh. Jadi jemaah sekalian, bijak susah. Terkadang murid bisa menjelek-jelekan guru. Pas saya datang guru nggak datang. La ilaha illallah. Nah emang giliran guru datang nanti datang sebelum guru datang. Itu kan nggak pernah jadi bijak kalau begitu jadinya. Kalau ada seorang murid mampu untuk menjelek-jelekan guru, bukan murid namanya. Ilmu yang sudah dia dapat, walaupun dia sudah mendapatkan ilmu dengan seketika runtuh. Pas guru datang, guru nggak datang, astagfirullah. Kok mudah untuk berkata seperti itu? Astagfirullah, saya sudah datang, belum ada ngaji juga, dia nggak tahu. Baru saja guru datang, kemudian baru masuk ke rumah. Ya kan tidak tahu. Tidak boleh yang seperti itu, jaga. Ya, sudah datang majelis sepi nih, masya Allah. Majelis mau sepi mau rame, gilirannya ngaji, ente tugasnya ngaji. Enggak tugasnya bukan untuk berkata ini dan itu, tugas ente ngaji. Ente kuliah. Pernah nggak kuliah? Kalau nggak pernah kuliah, jangan bilang orang nggak pernah kuliah, bilang kuliah, jangan, dosa. Sekolah. Pernahkah sekolah? Apakah sekolah murid nunggu guru atau guru nunggu murid? Guru nunggu murid? Nunggu murid nunggu guru. Belum ada temu guru, belum dikasih untuk kegiatan
pelajaran dan pengajaran, belum ada dikasih misalnya lembaran tentang ujian dan sebagainya, belum ada guru. Tapi kalau udah ada guru, murid belum datang, dikasih aja. Kenapa? Itu adalah hak kekuasaan yang dimiliki oleh sang guru. Sama, apalagi di majelis, di kampus juga sama. Dosen nggak mau nunggu mahasiswa, beliau datang langsung, misalnya waktu selesai. Tapi kalau guru-guru yang memang betul-betul ngaji, nggak sampai seperti itu. Bijaknya luar biasa. Waktunya selesai, beliau nggak selesai, masih tetap ngelakonin tentang jamaahnya, murid-muridnya. Udah pada benar belum? Walaupun hidupnya, Masya Allah, miris kita lihat mereka para ulama-ulama kita. Kehidupannya mereka, ya Allah, luar biasa. Tetapi pedulinya mereka kepada kita, sampai peduli jangan sampai kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi, ngajar lagi, doa lagi, ngajar lagi, doa lagi, dakwah lagi. Udah seperti itu, tetap yang dipersalahkan adalah kan masa dikasih tahu ngaji jam 12 misalnya. Ente kewajiban ente ngaji adalah ngaji, nggak usah pakai dikasih tahu. Nggak perlu dikasih tahu. Kewajibannya ngaji adalah ngaji. Nah, ini berarti kalau seperti itu mudah-mudahan menjadi orang bijak. Menjadi orang bijak. Akhlakul hasan namanya. Akhlakul hasan. Insyaallah akhlak yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal amin. Itu banyak dilakukan oleh seorang waliullah namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Siapa namanya? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sampai bahkan diakui oleh Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim tentang betapa agungnya, betapa mulianya, betapa bijaknya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-hilmu malakun nafsi. Kebijakan itu adalah kepemilikan jiwa indal ghadab, ketika marah. Wa huwa milkun syarifun, itu adalah kepemilikan yang mulia. Ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam min man istawsahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat bagi orang yang meminta wasiat. Ada ketika itu sahabat Rasulullah minta wasiat, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah." Apa jawab dari Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Kita kalau dinasihatin jangan marah. Kalau dikasih ilmu jangan marah. Dikasih ilmu marah kalau lucu. Orang dikasih duit aja nggak ada yang marah, malah apa? Menggirang kita, dikasih duit lagi, menggirang, apalagi dikasih ilmu. Istimewa dikasih adalah ilmu. Kemudian baru berikutnya yang kesekian, nomor kesekian harta atau apa, tapi tetap yang nomor satu adalah ilmu nomor satu, ilmu nomor satu, ilmu yang tidak ada bandingannya. Orang kalau udah bersedekah dengan ilmu berarti tidak ada bandingannya. Apa jawab dari Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Faraddada talabal wasiyati miraran, kemudian tuh sahabat berulang kali minta wasiat, berulang-ulang. Ya Rasulullah ausini, la taghdab. Ya Rasulullah ausini, la taghdab. Ya Rasulullah juga ngulang-ulang jawabannya. Ja'ahu minasyak wa syakul akhar, didatangi dari kesulitan, dan kesulitan yang lain ba'da'an ja'ahu min amami, setelah datang dari arah depannya. Fagala, kemudian Rasulullah bersabda, akhirnya Rasulullah bersabda dengan banyaknya, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali. Ini orang nggak paham. Dia minta nasihat sama Rasul, tapi Rasul ngasih jawaban. Jawabannya apa? Ini dengerin, la taghdab. Ini la taghdab, la taghdab, la taghdab, semuanya la taghdab. Masih nanya lagi. Ya Rasulullah wasiatkan aku, la taghdab. Ya Rasulullah wasiatkan aku, la taghdab. Semoga akhirnya Rasulullah bersabda, udah 3 kali baginda Rasulullah bilang, jangan marah. Masih tetap nanya lagi nih sahabat. Wahai hak, celaka engkau.
Ini Rasulullah. Apakah Rasulullah nggak sabar? Sabar. Cuma ini orang pintar apa bloon? Dinasihatin kok nggak paham-paham. Rasulullah langsung ngomong, wahai hak, celaka engkau. Matafgah qultu lak la tabqa la taghdab. Ente nggak paham. Aku sudah berkata kepada engkau, jangan marah. Masih nanya lagi. Orang dibilang jangan marah, masih tetap nanya lagi. Wahai hak, matafgah qultu lak la taghdab. Fausahun Nabi bihadil wasiyah. Kemudian sahabat tersebut diwasiatkan dengan wasiat ini. Matafgah qultu lak la tabqa la taghdab. Emang ente enggak paham? Anu udah ngomong kepada engkau, la taghdab, jangan marah. Wal mana? La tunafidh ghadabak. Arti di la taghdab, jangan sampai kamu marah. Jangan sampai kamu marah. Mau marah kan tidak mau marah, tapi kan nggak jadi marah. Waduh, benar-benar nih anak nih, astagfirullahaladzim, ya Allahu Akbar. Nggak jadi, astagfirullah. Astagfirullah. La taghdab, Rasulullah. Astagfirullah. Pokoknya besok, karena saya sekarang disentil sama guru, besok saya nggak mau ngaji. Giliran ngaji, dia ngaji aja. Lagi mau malas ngaji. Motor baru lagi mau di starter, malas banget ngaji. Lah saya diomelin sama guru, siapa yang ngomelin ente? Ya, pertanyaan siapa yang ngomelin ente? Malas banget. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan marah. Bismillah, setan itu namanya. Naik, itu nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Lagi waktunya ngaji, ntar-ntaran dulu dah, ngopi-ngopi dulu. Ya setan tuh. Kalau perlu minum habis, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Itu doa anak kecil, bukan doa sholat tarawih, bukan juga doa sholat witir. Anak kecil lagi khatam Quran, itu ditarim, itu doanya kayak gitu. Yang lain baca Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin, kemudian doa khatam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arhamna bil Quran, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Saya terasa, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Gerakan aminnya aja enak. Segala sesuatu yang dari tarim semuanya enak. Rotinya aja enak. Rotinya enak. Aminnya aja enak. Dengarnya enak. Ya Allah, ij'alna min ahli tarim, jadikan kami di antara ahli tarim. Ya Allah, amin. Ini pengajian ahli tarim, jemaah. Apa yang Habib Umar ajarkan kepada saya terapkan di sini. Persis apa yang diajarkan dari guru-guru saya dari tarim Abdurrahman. Pengajian kita di Nabawi TV ini hasil olahan dari talim. Ya Allah. Wal ma'na la tunafidh ghadabak. Artinya la taghdab, jangan sampai kamu marah. Udah mau marah nggak jadi. Kelaluan ya. Emang dia nggak tahuan ya. Udah keluarin tuh celurit atau golok atau apa namanya. Salah ngeluarin, dia ngeluarin sambosa. Sambosa, tahu sambosa? Ya, untuk buka puasa makanan gorengan favorit, di antara favorit di negeri tarim. Ya Allah. Amlik nafsaka indal ghadab. Miliki diri engkau ketika marah. Kalau kita marah, miliki diri kita. Gak berhutang, insyaallah. Ini kita udah marah kayak kesetanan. Akhirnya yang misahin kena goretan sini. Akhirnya dia berantem sama yang misahin. Berapa banyak tuh? Tadinya dia berantem sama orang, ada orang misahin udah bahaya, itu dia misahin, ini malah yang dipisahin dipukul, ditendang. Akhirnya jadilah dia berantem sama orang yang misahin. Karena memang tuh orangnya pemarah. Jadi orang pemarah susah dah kalau udah begitu jadinya. Nggak bisa untuk memiliki jiwanya ketika marah. Wa qad jaa fil hadithi.
Dan sungguh telah datang dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang ahli gulat. Bukanlah orang yang kuat orang yang atletik. Ya. Biasa kalau orang atletik, kalau misalnya lari sekilo 2 kilo mah biasa. Orang biasa lari sekilo 2 kilo langsung apa? Turun bro. Astagfirullah, turun bro. Ente kenapa emang? Sakit nggak tahu. Habis ngapain? Itu dia. Ya habis ngapain? Larinya berapa? 2 kilo. Kan cuma sekedar 2 kilo. Tahu nih kenapa? Dilihat turun bro. Allahu Akbar. Ibarat tuh apa namanya, mobil turun mesin, turun bro, di Allahu Akbar, sakit banget. Diurut turun bro. Nah kan ente baru 2 kilo. Iya. Atlet sana nggak ngapa-ngapa, udah biasa dia. Makanya biarkan kita biasa untuk menjadikan atlet dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita. Bukan artinya atlet untuk lari, untuk gimana? Biasakan kita untuk selalu riyadhah. Untuk riyadhah, meriyadhahkan jiwa, untuk olahraga jiwa. Olahraga jiwa kita biasakan. Orang lain olahraga atlet nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sebaik-baik atlet adalah atlet jiwa. Ada kan orang atlet di mana? Di lautan, masya Allah. Layar dipegang, masya Allah. Layar dipegang, panas, kepanasan. Dia punya warna kulit bukan putih lagi menjadi hitam, boleh, nggak ada masalah. Tapi sebaik-baik atlet adalah atletnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atletnya Allah. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya ngaji, waktu melakukan kebaikan, dia kuat. Kenapa? Udah terbiasa. Waktunya marah, dia nggak bisa marah. Jaga emosinya. Makanya berapa banyak tuh suami istri main tamparan. Suami lagi marah, itu ibarat kompor kebakar, diledukin lagi. Itulah yang disebut dengan Muhammad Bunyamin, ya, pakai S ya, itu kompor meleduk. Suami itu ibarat kompor lagi udah mulai, jangan dimeledukin lagi, kompor meleduk nanti akhirnya main tamparan, plak, yang kalah istri. Emang kekuatan apa istri main tamparan sama suami? Akhirnya dua-duanya rugi, cerai akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Banyak kayak gitu, karena nggak bisa jaga marah. Abisan nih. Abisan apa emang? Abisan kolang-kaling. Abisan apa? Enggak pakai habis-habisan. Jaga diri. Amlik nafsak. Miliki diri engkau indal ghadab, ketika marah. Udah marah jaga. Bismillah, astagfirullah. Makanya kemarin kalau lagi kita marah-marah, kenapa disuruh baginda Rasulullah untuk apa? Untuk sabar, suruh wudu. Atau kita ngelihat kaca, kita lihat cermin, betapa jeleknya kita dalam keadaan marah. Allahu Akbar, jelek amat lagi marah. Akhirnya dia ketawa sendiri, ya Allah. Malu, nggak jadi marah. Atau istighfar. Atau kalau lagi diri, diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk duduk. Gitu. Lagi marah tuh, lagi tolak pinggang. Makanya banyak orang soleh, ente duduk dulu deh, duduk. Udah duduk tenang. Coba. Udah lagi marah, disuruh duduk, ente duduk. Ente wudu dulu. Habis itu nggak jadi marah, tenang. Tadi lagi marah sama siapa ya? Gitu. Dia sendiri lupa. Bisakah kita untuk seperti itu? Harus, gitu. Jadi, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai untuk menjatuhkan orang. Kalau atlet menjatuhkan orang namanya apa namanya? Gulat, sang pegulat, atau namanya sumo, apa lagi? Atau orang yang hebat jatuhin orang. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat adalah orang yang memiliki jiwanya ketika marah. Kalau lagi marah dia tenang. Lagi marah nih, marahnya luar biasa, tenang.
tenang. Lagi marah, tenang. Sahabat Rasulullah kalau lagi perang, tenang. Lagi perang, tenang. Lah kita lagi nggak marah, lagi nggak perang, lagi nggak apa-apa, waduh nggak ada tenang-tenang. Allahu Akbar. Kondenya hilang, marah-marah. Tempo-tempo dulu nyanyi-nyanyi hilang, ininya apa namanya? Apa namanya? Asam siri. Itu apa? Asam regesnya hilang di sini. Itu namanya asam reges kan? Itu yang merah-merah, hilang, marah luar biasa. Laki-laki dompetnya hilang, marah luar biasa. Curut diomelin. Gara-gara curut nih, Masya Allah, curut diomelin. Ada orang kena kebagian dia. Kebagian apa? Kebagian diomelin. Ini dia nih, gitu. Nah, orang baru masuk, Assalamualaikum, ente nih gara-gara gitu, apa namanya? Tempat duit anak hilang. Orang disalahin. Berarti nggak bisa jaga diri. Berarti dia lemah kalau begitu jadi, walaupun kokoh badannya. Hebat, hebat luar biasa. Dia punya badan 200 kg. Ada perempuan kenapa ketika ditanya berat badannya berapa, malu dia. Ya, perempuan-perempuan ditanya berat badannya berapa, malu. Gitu. Padahal nggak menjadi masalah tentang berat badan. Betul nggak? Betul nggak? Nggak. Gitu. Nggak jadi masalah. Perawakan besar, nggak makan, nanti masuk angin mulu. Kenapa? Orang perawakannya besar, ibaratnya nih Allahu Akbar. Dia punya baju gede luar biasa, bajunya besar, kemudian dia nggak pernah mau makan. Akhirnya tuh baju buat siapa? Mubazir nggak? Mubazir. Tentu kesian. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Jadi sesuaikan tentang kondisi kita. Waktunya makan-makan, waktunya minum-minum, waktunya ini dan itu, makan dan minum, Masya Allah. Ibarat kalau misalnya ketika kita kerja waktunya berkamera ria, kamera ria Nabawi. Kalau dulu ada kamera ria apa? Safari. Sekarang kamera ria Nabawi TV. Alhamdulillah, berkah. Gitu. Nggak boleh marah, jaga marah. Kalau orang mau bijak, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai untuk menaklukkan orang, menjatuhkan orang. Ay sahibul quwwatil jasadiyah, yaitu orang yang mempunyai kekuatan jasmani. Kekuatan jasmaninya luar biasa. Hebat dia untuk menjatuhkan orang, untuk melebur orang. Allati yasra' bihar rijala, yang bahkan dia bisa untuk menjatuhkan laki-laki lain. Banyak kaum-kaum laki dia jatuhkan. Falisa hadza huwa syadidul gawi. Tapi ini bukan yang disebut dengan orang yang kuat, bukan. Apakah ini yang disebut dengan orang yang kuat? Bukan. Falisa hadza huwa syadidul gawi. Bukanlah ini yang disebut dengan orang yang kuat. Gampang yang kayak gitu gampang. Gitu. Walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun orang yang kuat adalah orang yang memiliki jiwanya ketika marah. Ketika marah dia marah gak? Waktunya marah dia perturutkan marahnya atau tidak? Ini dia. Kalau misalnya dia ikut perturutkan, hancur berantakan. Hancur banget. Berapa banyak tuh urusan hancur berantakan lantaran dia ngikutin marah. Marah lagi marah, marah lagi marah, marah lagi marah, marah lagi marah, marah lagi marah. Idza ghadibat nafsuhu, ketika jiwanya mulai marah, tamalaka, dia mulai memiliki jiwa. Itu orang bagus dah. Karena memang orang nggak bakal mungkin nggak marah, pasti ada marahnya. Ada. Nah, orang yang kuat ketika ada kekuatan marah, tapi dia nggak perturutkan marahnya. Tamalaka, dia memiliki jiwanya. Apa yang harus dilakukan? Wa agamal mizan, dan dia menjalankan timbangan syariat. Apa yang harus saya lakukan ini? Astagfirullah, enggak jadi. Astagfirullah, enggak jadi. Astagfirullah, enggak jadi. Lepas dah, enggak jadi dia melakukan sesuatu. Hatta la yatasarrafa illa bima huwa aula wa alyaq. Sampai hatta la yatasarrafa, sampai dia tidak melakukan
kecuali melakukan sesuatu yang istimewa, yang paling istimewa dan yang paling layak. Apa yang paling layak dia untuk lakukan? Ya, itu yang dilakukan. Dia nggak melakukan sembrono sebagaimana maunya dia menurut hawa nafsunya dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat puasa kita, hakikat saum, hakikat puasa, hakikat Ramadan, hakikat malam Ramadan, siang Ramadan, tarawih, hakikat kita ngaji, hakikat kita mempelajari Al-Hilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli Ramadan wa min suwami Ramadan wa min guwami Ramadan waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bir rasul wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamun tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي